السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد. Para jamaah, ikhwani wa akhawat wa ummahat, barakallahu fikum wa hayyakumullahu wa bayyakum. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita rasakan sampai detik ini. Betapa manisnya al-iman wal Islam mengakar kuat di hati kita. Salawat dan salam semoga Allah kucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para sahabatnya dan ahlul bait, serta orang-orang yang setia mengikuti al-Islam dan teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya yaumul qiyamah. Para jamaah rahimakumullah, lebih baik kita lanjutkan kepada kajian kita. Alhamdulillah, tentunya ini mengqadha alias mengganti dari pekan yang ketiga. Kemarin ada gantinya Pak ya. Kemarin siapa gantinya Pak? Pekan ketiga. Nah. Alhamdulillah, ada Ustaz Rahman Abu Bakar yang menggantikan. Nah, ini pekan keempat, ya, qadha daripada pekan ketiga yang luput kemarin. Nah, sehingga hutang pun terbayar. Alhamdulillah. Nah, ada uzur karena kita ada daurah alias daurah ya di Pekanbaru yang alhamdulillah telah berlalu. Kita lanjutkan surah Al-Mulk, dan insyaallah semua yang hadir, ikhwan wa akhwat, telah menghafalnya. Ya, telah berlalu lebih kurang 37 hari. Berarti telah kita menghafalnya. Berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu mudahnya insyaallah, one day one ayat. One day, one ayat. Ya, yom wahid, ayatun wahidah. Satu hari, satu ayat. Yang alhamdulillah kita amalkan juga, kita rutinkan setiap malamnya membaca surah Al-Mulk. Dan sampai di ayat yang ke, ada yang masih ingat? Sekarang ayat yang kelima. Baik. Ayat yang pertama menjelaskan tentang bagaimana keluasan, bagaimana besarnya rahman Allah terhadap semua makhluk. Wabil khusus kepada hamba-hamba yang muslimin, muslimat, yang Allah berikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat al-Islam wal iman, bahkan nikmat al-ihsan. Kemudian ayat yang kedua menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan al-mautah. Al-mautah ini ialah kematian yang manusia belum ada. Sesuatu yang belum ada dinamakan dengan mati. Wal hayata, kehidupan. Lihat ketika ditiupkan ruh ke rahim seorang ibu di usia janinnya 4 bulan, mulailah dia hidup dan terus ya pada akhirnya lahir dalam bentuk yang sempurna.
Allah menciptakan al-mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah mencoba kalian wahai manusia, siapa yang paling baik atau siapa yang paling tepat amal kebajikannya. Kalimat ahsanu amala, para ulama menjelaskan yaitu apa? Orang yang paling ikhlas niatnya dan yang paling tepat dan lurus mengikuti jejak atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah wujud nyata daripada ucapan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ayat yang ketiga menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit. Setiap lapisnya memiliki jarak. Ya, ini menunjukkan bagaimana besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau wahai orang yang melihat, memperhatikan ciptaan Allah, tidak akan pernah mendapatkan satu pun ciptaan Allah yang tidak seimbang, yang cacat, ya, yang tidak beraturan, dan sungguh indah. Tentunya kita yang menilai seseorang tersebut cantik karena ada yang kurang cantik. Si fulan itu pendek karena ada yang lebih tinggi dari dia. Si fulan warna kulitnya putih karena ada yang hitam. Namun Allah menciptakan alam semesta ini dengan indah. Ya, sangat menakjubkan. Ya, tentunya hati yang lurus menilainya. Lihat setiap ya bangun tidur kita membaca 10 ayat di akhir surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lihat, Rabbana. Lihat, ini kan pengetahuan atau pengakuan yang tulus. Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan semua alam semesta ini sia-sia. Artinya apa? Setiap makhluk yang kita lihat pasti memiliki fungsi. Subhanallah. Ya, tidak mampu kita mencernanya jemaah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Jika ada ya keyakinan kita bahwasanya ciptaan Allah ini tidak sempurna, ini ada yang kurang, ini tidak selaras, ini tidak seimbang, kita yang harus mengatakan subhanak, maha suci engkau wahai Allah dari menciptakan sesuatu yang kurang, sesuatu yang timpang tindih. Ya, kemudian faqina adzaban nar, wahai Allah, ya jauhilah, wahai Allah jagalah kami dari siksaan api neraka. Jemaah yang Allah muliakan. Kemudian ayat yang keempat ialah ya, belum sempurna ayat yang ketiga tadi. Farji'il basara hal tara min futur. Ya, kalimat farji'il basara, kembalilah wahai orang yang melihat, lihat kembali, itu maknanya. Hal tara min futur, adakah engkau melihat ciptaan Allah tersebut ya yang timpang atau yang retak, tidak selaras, tidak seimbang, atau ada yang miring? Tidak ada. Ya, namun kita manusia yang dangkal akalnya menilai itu miring ataupun berat sebelah. Kemudian kembali Allah katakan tsummarji'il basara karratain. Kalimat karratain ay marratain. Kemudian wahai orang yang melihat, kembalilah engkau melihat. Niscaya penglihatanmu tersebut
akan lemah untuk mencari ya ciptaan Allah yang cacat atau tidak seimbang tadi. Ya, wa huwa hasir, yang pada akhirnya penglihatan kita akan lemah untuk mencari ciptaan Allah yang tidak seimbang. Nah, kemudian ayat yang kelima ini kita bahas insyaallah. Yaitu apa? Allah berfirman, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia ini, langit yang kita lihat, bimasabiha, dengan bintang gemintang, termasuk juga ialah bulan yang sangat menakjubkan, yang manfaatnya luar biasa, sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatmu akan bertanya tentang al-ahillah. Apa artinya? Al-ahillah ialah bulan sabit pada mulanya. Hilalun hilalani ahillah. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Dan sungguh kami telah hiasi langit dunia ini dengan bintang gemintang. Yas'alunaka 'anil ahillah. Tentang apa? Bulan. Kemudian bintang gemintang. Ya, bagaimana luasnya langit tidak ada yang tahu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Allah hias malam tersebut dengan bintang gemintang. Siangnya jangan tanya. Manfaat matahari. Kemudian waja'alnaha, dan kami jadikan juga bintang gemintang tersebut sebagai rujuman lisyayatin. Bukan bintang, tapi apa? Benda-benda yang ada yang di sekitar bintang tersebut, yang kita kenal dengan namanya batu meteor. Itulah yang menjadi pelempar-pelempar syaitan yang ingin naik ke atas mencuri apa? Berita langit. Sudah dua fungsi bintang. Yang ketiga, petunjuk arah. Terdapat dalam surah apa? An-Nahl ayat 16. Silakan dibuka halaman 269. 269 surah An-Nahl ayat yang ke-16, di wajah yang pertama, di baris yang kedua. Wa bin najmi wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Naam. Ayat yang ke-16 17, Pak. Sudah ketemu? Nah. Para ulama mengatakan tidak ada fungsi bintang yang keempat. Jikapun ada, itu di luar ketentuan agama. Adapun mengetahui ilmu perbintangan, astronomi namanya, atau perbintangan, untuk mengenal arah atau memperkira, bukan memastikan perakira, betul nggak Pak? Kira-kira, kiro-kiro. Datangnya hujan, ini musim kemarau, ini musim hujan, atau mungkin arah angin, itu dibolehkan oleh para ulama. Adapun mengatakan dengan sebab bintang ini nasib seseorang mujur. Masih ingat lagi kita Pak dulu kalau Agustus lahirnya apa bintangnya? Leo. Dari mana sumbernya Agustus Leo? Nggak ada. Kita masih ingat istilah ahli nujum. Berarti apa? Tukang sihir yang tahu ramalan nasib orang akan datang. Lihat angkanya, nama ibunya, tanggal lahirnya. Kenapa nggak disebut nama ayahnya? Enggak. Lihat. Dalam Quran ini banyak kajian-kajian tauhid jamaah. Tidak boleh orang mengatakan, oh hujan ini karena sebab bintang ini timbul. Enggak boleh. Karena yang mendatangkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi
Ya, jika orang merasa sial, ya kalau yang namanya bulan Safar tidak bagus untuk apa? Ya, acara apapun bentuknya. Ini siapa yang mengajarkan ini? Lihat, khurafat namanya. Tinggalkan. Sebagian orang takut dengan angka 13. La ilaha illallah. Tinggalkan jemaah. Ini namanya apa? Tatayyur dalam bahasa Arabnya. Menganggap sial. Telah kita pelajari tauhid ya, dan tinggalkan itu jemaah. Membuat apa? Noda dan membuat dia terhalangnya hati untuk mendapatkan hidayah Allah, bahkan nur Allah, karena ada kesyirikan di hati kita tersebut. Tinggalkan. Ini masalah bintang begitu penting jemaah dan dibahas dalam kitab tauhid. Kemudian wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir, dan telah kami sediakan bagi mereka. Siapa orangnya? Wa a'tadna lahum, dan telah kami sediakan bagi mereka. Siapa ini? Para syaitan. Ya, adzabas sa'ir, ya azab neraka Allah yang menyala-nyala. Kemudian walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Lihat, Allah langsung menyebutkan, dan bagi orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka, tentunya kafir kepada Rabb mereka, taat kepada para syaitan. Sudah pasti. Nggak akan mungkin orang campur-campur. Ada kiai ceramah di gereja. Ada? Ada. Segala macam hari ini semua ada. Karena Indonesia ini subur tanahnya juga subur, ya semua yang sesat ada di sini, Pak. Hati-hati kita, Pak. Nah, ini kan tertipu dengan apa? Tipu daya syaitan yang berkepala manusia. Hati-hati. Lihat akibatnya, dan bagi orang-orang yang kufur kepada Rabb mereka, berarti apa? Mereka mentaati syaitan-syaitan tersebut. Balasnya sama. Dia apa balasannya? Adzabu jahannam. Neraka jahannam, siksaan api neraka jahannam, dan jahannam tersebut kata Allah wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Sudah. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 ini Allah mensifati sebagian tentang siksaan atau keadaan jahannam dan orang-orang yang memasuki jahannam. Mari kita lebih serius jamaah rahimakumullah. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Bagi yang menghafal, kadang-kadang kebalik antara tafur wa tamur, betul? Nah, mudah caranya ialah ingat huruf fa dan huruf mim. Tartib hijaiyahnya mana yang dahulu? Fa. Nah, berarti tafur dulu, baru tamur nanti. Sudah? Nah, itu termasuk caranya. Idzan dari itu apa? Idza ulqu, apabila ya turiha haula'il kafiruna fi jahannam sami'u laha sautan shadidan munkaran wa hiya taghli ghilyanan shadida. Apabila mereka orang kufar tersebut diseret. Nanti ada ayat yang di depan kita ini bagaimana kondisi orang-orang kufar atau orang musyrikin diseret paksa oleh Zabaniyah. Bahkan ada orang yang berjalan dengan wajahnya telungkup. Lihat ketika Nabi membacakan ayat Qul huwallazi ansha'akum, bukan itu. Kadang-kadang lupa ini karena dosa, astagfirullah wa atubu ilaih. Apa ayatnya, Pak? Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Sahabat bertanya, apakah mungkin nanti orang berjalan menggunakan kepalanya? Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah yang telah berkuasa menciptakan mereka di muka bumi mampu dengan dua kakinya berjalan. Nanti di yaumul qiyamah dengan kepalanya berjalan. Sudah ada yang diseret,
Ada yang diseret paksa berjamaah dilemparkan ke dalam jahanam. Jahanam yang Allah panaskan, yang Allah panggang tersebut, kemudian dalamnya ialah bagaimana dalam waktu 7.000 tahun batu dari atas dilemparkan sampai ke keraknya, butuh waktu 7.000 tahun. Berapa juta kilometer dalamnya. Jadi mustahil ada orang yang bisa naik walaupun dia di muka bumi ahli panjat pinang, apalagi ahli panjat tebing tinggi sekalian, nggak bisa. Tali yang dia pegang, tambang yang dia pegang terbuat dari api neraka. Nggak boleh kita katakan saya berharap 1 jam dalam neraka merasakan. Jangan menentang. Janganlah menentang. Justru kita setiap penghujung sebelum kita salam berdoa kepada Allah, berlindung dari 4 perkara. Yang pertama kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabi. Doa yang kita tutup di setiap penghujung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Tawaf kita jamaah melewati rukun yamani sampai ke rukun Hajarul Aswad. Kalau kita dekat dengan masjid, dengan Ka'bah, barangkali 4 kali baca selesai. Tapi kalau jaraknya jauh 40 kali baru selesai. Betul enggak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa maksud dari doa yang diajarkan Nabi tadi? Ujungnya lihat, waqina adzabannar. Di muka bumi kita meminta 1, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di akhirat meminta 2, wa fil akhirati hasanah, kebaikan, hidup yang baik, dan jauhkan kami dari siksa api neraka jahanam. Jemaah yang Allah muliakan, dari kalimat jahanam ini ikhwan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Allah muliakan dengan sampai ke langit ke-7, bahkan ke tempat yang paling tinggi namanya Sidratul Muntaha, Allah berikan kesempatan untuk melihat jahanam, kemudian surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau pulang di kota Madinah, kembali beliau menceritakan, beliau mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, pasti kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Kita sebaliknya. Apa sebaliknya? Banyak apa? Ketawa. Tak tahu kita nanti apa yang terjadi, Pak. Allahu a'lam, kita enggak tahu apa yang terjadi ke depan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya doa yang Nabi ajarkan kita keluar rumah. Kita serahkan kepada Allah semua urusan kita, karena Allah lah yang akan mengetahuinya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Juga anak-anak kita yang di detik ini di luar negeri, bahkan lagi safar, berangkat ke luar negeri atau ke dalam negeri, atau orang-orang yang kita cintai lagi di luar kota sana, mohon kepada Allah keselamatan. Bahkan negeri kita ini jemaah didatangi oleh semua orang, baik yang baik ataupun yang buruk. Semua kita tahu hal ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keamanan, kenikmatan, kemudian negeri yang aman dan damai. Tentunya ini harapan kita. Motor penggeraknya kita lah orangnya. Kaum muslimin kembali bagaimana kita semangat belajar Islam. Amalkan Islam, tampakkan akhlak Islam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tadi belum tertarik untuk naik ke masjid, para ibu-ibu yang subhanallah setiap hari Ahadnya berjoget di hadapan, kaum laki-laki ada sekarang senam bareng pakai musik. Kalau boleh anak lempar, Pak, lempar bom. Tapi enggak boleh pula bini orang. Maksiat terang-terangan, pakai musik lagi. Udah gitu berjoget pula dia. Ini bahasa kita orang Medan gitu, Pak. Subhanallah, terang-terangan itu. Nabi katakan sungguhnya Allah
ia tidak akan mengampuni dosa orang yang terang-terang dan bangga berbuat dosa. Sini nggak ada Pak. Ini anak testimoni di DKI banyak. Tadi hari Ahad, hampir bergoyang deh. Terang-terangan itu. Subhanallah, ya ajib. Kita pun yang melihatnya berdosa. Jangan sok suci deh. Allah katakan fala tuzakku anfusakum, mengerikan jemaah. Subhanallah, bagaimana perintah Allah kepada kaum wanita, bahkan perintah Allah ya kepada istri-istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi. Ini bukan dimaknai kita para wanita istri terdiam penjara di rumah terkungkum terus, bukan. Tapi perintah asalnya ialah waqarna fi buyutikun, tinggal di rumah dan ciptakan di rumah itu menjadi baiti jannati. Barangkali saya bercanda sering, insyaallah benar. Dari nama istri kita Nur Hayati dan Nur Jannah, cahaya surga di rumah ada. Ia perbaiki. Dan kita wanita yang salehah, kemudian laki-laki suami yang saleh. Apa lagi namanya Muhammad Saleh. Mari jemaah. Perempuan, ya, karena kita kalau melihat bagaimana Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, saya melihat ya kebanyakan penduduk neraka. Hati-hati. Bilang perempuan, istri kita perempuan. Kita menjawab perempuan, jangan laki-laki tertawa. Wah, kasihan deh. Jangan. Istri kita perempuan, anak kita banyak perempuan. Ibu kita perempuan. Jadi yang terbaik ialah kembali kepada apa yang Allah katakan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Kemudian apa yang terdengar ketika dilemparkan mereka berjamaah, mereka mendengarkan suara yang sangat mengerikan. Kemudian ya, dan neraka jahanam tersebut wahiyya taghli, dia menggelegak. Ya, ghilyanan syadidan, ya dengan gelegak yang sangat mendidih, seperti halnya kita memasak air barangkali lihat, atau memasak butiran kacang-kacangan, dia timbul naik ke atas. Begitulah jahanam dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah penduduk jahanam, ia dilebur dengan panasnya air tersebut. Bahkan diberikan pakaian dari besi yang begitu panas, langsung jadi tengkorak. Yang uniknya lagi ialah ketika dia jadi tengkorak, hidup lagi utuh kembali. La yamutu fiha wala kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan akhar. Ketika gosong jadi tengkorak, kembali Allah utuhkan. Adakah waktu selesainya? Enggak ada. Khalidina fiha. Ayat yang selanjutnya ialah takadu tamayyazu minal ghayz. Takadu jahannamu tatamazzaqu min shiddati ghadabiha alal kuffar. Jahannam tersebut hampir retak disebabkan karena dia sangat marah terhadap orang-orang yang kufar masuk ke dalam jahannam tersebut. Kemudian kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ayat yang panjang ini bagaimana dialog yang terjadi antara penjaga jahanam yaitu Zabaniyah terhadap penghuni jahanam. Tatkala mereka dilemparkan ke dalam jahanam, kemudian ditanya oleh penjaga jahanam, tentunya pertanyaan ini ialah menambah siksa bagi mereka. Yaitu apa? Tidakkah datang atau
belumkah datang kepada kalian di muka bumi seorang rasul, seorang penyeru yang telah atau yang menyeru kepada kebaikan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada hari akhir. Begitu banyak dalam ayat dan hadis di mana Allah dan Rasulnya menggandengkan beriman kepada Rabbul Alamin, Allah Ta'ala, dan hari akhir. Hadis yang terkenal kali ialah apa yang kita hafali itu apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Lihat, Allah gabungkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Ini banyak ayatnya dan banyak juga hadis yang kita jumpai. Kemudian, tidakkah datang kepada kalian dahulu seorang rasul yang memperingatkan akan bahaya hari ini? Memperingatkan akan bagaimana besarnya dan mengerikan dahsyatnya azab jahannam. Seandainya ada waktu Pak, kita jelaskan sebagian minuman dan makanan penduduk jahannam. Buka surah Ibrahim ayat 16-17 di halaman 257. Min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadid. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Lihat, air nanah. Ya, ini air Allah jelaskan di dalam surah Muhammad. Ya, silakan dibuka. Ibrahim Pak masih ditandai. Buka langsung surah Muhammad. Ya, di ayat yang ke-15 halaman 508. Ya, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Pak Isban, jangan samakan mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong. Nah, bisa dipahami jemaah, air yang tadi min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Ya, di hadapan mereka ada azab jahannam dan diberikan minuman yang sangat panas terbuat dari nanah. Sudah. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 15 tadi di halaman 508, wasuqu ma'an hamiman, berikan mereka minuman. Lihat ayat yang ini jemaah, surah Muhammad ayat 15. Ketika awal ayatnya Allah menjelaskan minuman bagi penduduk surga 4 macam. Pertama, air tidak akan pernah berubah. Yang kedua ialah sungai terbuat dari khamar yang lezat untuk diminum. Barang siapa yang pernah minum di muka bumi dan tidak bertobat dari minum khamarnya, tidak akan mendapatkan minuman khamar terbuat di surga Allah. Yang ketiga yaitu apa? Sungai-sungai terbuat dari madu yang murni bahkan disaring. Yang keempat ialah terbuat dari susu yang sangat manis rasanya. Bayangkan jemaah. Ya, kemudian di ujung ayat itu Allah jelaskan tentang minuman penduduk jahannam. Inilah termasuk keunikan Al-Quran. Setiap Allah jelaskan ancaman-ancaman penduduk jahannam serta azab-azabnya, Allah akan susul dengan sebaliknya, nikmat-nikmat penduduk surga. Atau sebaliknya, lihat. Ayat ini ialah sebaliknya, yaitu apa? Allah sebutkan 4 jenis minuman penduduk jahannam, 1 jenis penduduk neraka. Yaitu apa? Air yang sangat panas diberikan kepada mereka ketika masuk, bahkan belum bisa masuk. Surah Al-Kahfi akan kita bahas nanti insyaallah jika ada waktu Pak Saifan, ketika Ramadan. Mungkin sebelum berbuka kita ambil 5 pertemuan khatam insyaallah. Kita akan bertemu dengan surah Kahfi tersebut ketika mereka ingin meminum air yang sangat panas tersebut, belum masuk ke kerongkongan mereka, baru apa namanya ini Pak? Uapnya yang saja bisa membuat terbakar wajah mereka.
Bahkan dalam surah Al-Mu'minun Allah katakan talfahu wujuhuhum wa hum fiha kalihun. Gosong, bahkan rontok tinggal tulang muka mereka tanpa daging. Namun karena haus yang luar biasa terpaksa mereka meminumnya. Kembali Pak Saifan ke Ibrahim tadi. Ayat yang ke sekarang 17. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi jahannam wa min waraihi adzabun ghalidh. Diteguk-teguknya air nanah itu. Karena apa? Jika dia minum panas yang luar biasa, uapnya bisa membuat jatuhnya daging alias tengkorak. Tapi karena laparnya atau hausnya yang sangat berlebihan, terpaksa dia berusaha untuk meneguknya. Sudah, yatajarra'ahu wa la yakadu yusighuh. Ulangi Pak. Diteguk-teguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya. Tidak bisa menelannya karena begitu panasnya. Namun dia turun terus ke bawah, ketika sampai di ususnya tadi surah Muhammad ayat 15. Faqatta'a am'a'ahum, terputuslah usus mereka. Ini baru minuman satu teguk. Dan mereka terus minum dan makan sepanjang adanya jahanam tersebut. Khalidina fiha abada, khalidina fiha ulaika hum syarrul. Banyak ayat yang kita lalui jemaah. Apa enggak pernah kita merasa takut dan gemetar untuk berbuat maksiat? Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Kemudian lanjut Pak. Dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Pakaian, minuman, makanan, lantai yang dia injak, kemudian atas bawahnya api yang menyambar, semuanya siksaan. Itu makna wa ya'tihil mautu min kulli makan. Bahaya kematian datang dari segala penjuru, namun tidak bisa mati. Bisa dipahami ini jemaah? Itulah makna ayat dalam surah Al-A'la, la yamutu fiha wa la yahya. Enggak bisa mati. Bahkan bagaimana penduduk jahanam tersebut ingin menjadi tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu. Tapi enggak bisa. Bayangkan itu jemaah, langkah mengerikan jahanam tersebut. Pantaslah tadi Nabi mengatakan SAW, seandainya kalian wahai sahabatku mengetahui apa yang saya ketahui, kalian niscaya sedikit tertawa, banyak menangis. Tapi kita sebaliknya. Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Baik. Terakhir Pak, wa min waraihi adzabun ghalidh. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Itu sekilas tentang minumannya. Adapun makanannya langsung buka di halaman 446 surah As-Saffat ayat 62 sampai 68. Ya. 62 Pak. Ya. 62. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Pohon zakum. Ya. Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. 63. Ya. Sungguh kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Dari kerak neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Mayangnya kepala syaitan. Mengerikan jemaah. Kemudian fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Maka sungguh mereka benar-benar memakan sebagian darinya buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya, buah zakum.
La haula wa la quwwata illa billah. Wa na'udzubillahi min jahannam. Ini pasti jemaah, ini semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Belum kita buka bagaimana hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang makan dan minuman penduduk jahannam. Kalau kita bandingkan lagi ikhwan, ya dalam surah Al-A'raf ketika dialog antara penduduk neraka jahannam kepada ya penduduk neraka, penduduk surga Allah. Wa nada ashabun nari ashabal jannah أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Orang-orang penduduk jahanam berseru kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, berikan kami seteguk air yang tawar. Lihat tadi dalam surah apa tadi? Ibrahim, surah Muhammad. Bentuk airnya, rasanya, kemudian panasnya. Sekarang berteriak ke atas, wahai penduduk surga, minta kami berikan kami seteguk air yang tawar saja, atau apapun rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Apa jawaban penduduk surga? Dan bayangkan jika nanti yang berteriak anaknya meminta kepada bapaknya, atau bapak yang berteriak, wahai anakku, berikan bapak seteguk air yang tawar, atau sebaliknya, atau suami meminta kepada anaknya, atau istri yang di bawah. Bayangkan kalaupun terjadi ya majikan yang zalim, ya pemimpin perusahaan yang zalim, itu yang minta, wahai supirku, wahai anak buahku, wahai bawahanku, minta seteguk air. Bayangkan itu jemaah. Dan dijawablah penduduk surga tersebut, tidak pandang bapak, ibu, ayah, nenek, tidak pandang. Jawabannya serentak. Qalu, mereka mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama hadza, mengharamkan air tawar kepada kalian. Sudah, luar biasa jemaah. Kita mohon kepada Allah salamata wal afiyah dan wafat di atas kalimat la ilaha illallah husnul khatimah. Penghujung ayat ini ialah wa qulna ma nazzalallah, mereka mengatakan fakadzabna, kami dustai rasul yang datang itu wahai Allah. Kami katakan tidak pernah Allah menurunkan seorang rasul atau memberikan peringatan. Sesungguhnya kalian para rasul yang datang tersebut tertuduh sahir, majnun, gendeng, gila, sableng, segala macam. Dai yang datang ke kampung kita usir. Orang yang ingin menerapkan ya sebagian sunnah Rasul diusir. Orang yang mengatakan jenggotan tersebut ya budaya Arab, onta. Ya orang yang semakin panjang jenggotnya semakin cerdas. Siapa yang ngomong itu, Pak? Saya orang. Jangan sebaliknya. Orang yang semakin panjang jenggotnya semakin tahan. Ngeri jemaah. Tanpa sadar dia bisa menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bukan mau cinta Arabnya, tapi mencintai Rasul yang dari Arab. Mencintai kalam Allah, mencintai hadis yang berbahasa Arab. Seandainya Rasul kita dari Jawa Tengah, kita akan harus mempelajari dan mencintai bahasa Jawa Tengah. Tapi Allah yang telah menentukan di Lauhul Mahfuz dan menentukan ya ciptaannya, bahwasanya Allah ciptakan Rasul yang terakhir dari bangsa Quraisy. Jemaah Allah muliakan, kita ambil isinya. Dari itu, jemaah Allah muliakan, tidak boleh kita mencaci maki apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita yang belum berbuat, belum mampu berbuat, belum mampu mengamalkannya, jangan caci maki orang yang telah mengamalkannya. Kita yang harus malu dan minder dan mohon kepada Allah, ya Allah, kuatkan hati saya untuk bisa mengamalkan sebagian atau seluruhnya dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ujungnya ikhwan, mereka mengatakan waqalu, mereka mengatakan lau kunna, seandainya kami nasma'u, dulu mendengar, au naqilu, dulu kami memikirkannya, mengambilnya dan mencernanya, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak termasuk dari golongan orang-orang yang masuk ke neraka sa'ir yang menyala-nyala tersebut.
Dan akhirnya mereka mengatakan fa'tarafu bidzambihim, mereka pun mengakui dengan dosa-dosa mereka. Fasuhqan, apa manfaatnya pengakuan ketika jahannam ditampakkan kepada mereka? Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin, sambung, yauma idzin ya tadzakkarul insan, ketika jahannam dihadapkan di hadapan mereka, semua makhluk itu akan pingsan, bahkan Nabi kita juga ikut pingsan. Dan beliau orang yang pertama siuman dari pingsannya, beliau melihat Musa alaihissalam bergantung di tiang aras. Beliau mengatakan, apakah Musa ikut pingsan? Jika tidak dia pingsan, Musa telah merasakan pingsan sekali ketika di Jabal Tur. Nah, jemaah Allah muliakan, jahannam akan ditarik oleh 7.000 dikali 7.000, berapa itu? Begitulah, lebih dari itu jemaah. Jahannam memiliki 7.000 kekang, satu kekangnya ditarik dengan 7.000 malaikat zabaniyah. Ketika ditampakkan, semua orang pingsan, malaikat dan para al-anbiya pingsan. Bagaimana orang yang masuk ke dalamnya? Wa na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Jemaah, fa'tarafu, pengakuan yang tidak ada manfaatnya, itu yang Allah katakan fasuhqan, celakalah kalian li ashabis sa'ir, bagi penduduk neraka sa'ir yang sangat menyala-nyala tersebut. Nah, kemudian ikhwan, kita tutup sampai ayat yang ke-11 ini. Ayat yang ke-12 sebaliknya menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang takut kepada Allah, apalagi dia takut kepada Allah ketika sendirian. Ini berat luar biasa. Telah kita pelajari hadisnya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di yaumil mahsyar. Yang ke-7 ialah warajulun zakarallah khalian fafadat ainah, laki-laki yang dia bersendirian, berkhalwah, tiba-tiba dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, bisa mengalirkan air matanya. Siapa orangnya? Silakan coba nanti di waktu malam atau dimanapun kondisi seorang diri, kita mengingat begitu dahsyatnya jahannam, minumannya, makanannya, dan api yang Allah panggang lebih kurang 3.000 tahun lamanya, dan dalamnya tadi begitu dalamnya, dan tidak akan bisa keluar kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan jamaah. Setiap kita doa antara dua sujud, Rabbighfirli, terus Rabbighfirli, itu yang kita harap. Ampunkan dosaku ya Allah, rahmati aku. Lihat jawaban ketika orang bersin, alhamdulillah, apa jawabannya? Kita doakan juga ketika salat jenazah, Allahumma ighfir lahu war, si fulan meninggal hari ini, rahimahullah. Begitu pentingnya rahmat tersebut. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang rahmatnya yang sangat luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan kita, menutup semua aib-aib kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang salihin wa salihat, dan asyakirin wa syakirat, dan kita mendapatkan karunia Allah yang terbaik, yaitu wafatkan di atas kalimat la ilaha illallah, wafat dalam kondisi husnul khatimah, dan nanti di yaumul barzakh Allah bebaskan dari siksaan atau dari himpitan azab kubur tersebut. Kemudian nanti di surga Allah kita mendapatkan nikmat-nikmat yang tiada tarah, berteman dengan al-anbiya'i war rusul, asy-syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Barakallahu fikum jami'an. Mohon maaf agak lama, dan insyaallah kita akan sambung di pekan ketiga di bulan Maret insyaallah, di ayat yang ke-13. Mari bagi yang telah menghafalnya, lebih serius kita membuka terjemahannya dan tafsirnya. Tentunya kita amalkan ayat ini setiap malamnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.